Jika teman-teman mendapati kerusakan seperti ini, apakah yang terlintas di benak kalian? Apakah kalian vonis langsung CRT atau transistor penguat warna di katoda warna hijau? Jadi TV yang kita akan perbaiki kali ini adalah TV merek LG Cembung dengan CRT sudah tidak bawaannya lagi. Jadi CRT-nya sudah punya TV lain yaitu merek Fuji Electric, hanya mesinnya yang LG ya. Nah, ketika teman-teman mendapati kerusakan seperti ini, cara yang akan dilakukan pertama adalah kita ukur dulu tegangan pada pin yang bermasalah, yaitu sesuai dengan tampilannya tadi blank bergaris-garis hijau, maka yang akan kita ukur adalah tegangan di pin katoda warna hijau. Normalnya harus sekitaran 100 volt ke atas ya, atau mendekati 100 volt. Kalau di bawah 100 volt ke bawah atau bahkan mungkin 0, maka untuk mengetahui kerusakannya itu di mana, maka nanti kita akan putus atau kita lepas komponen yang berhubungan dengan pin katoda antara pin katoda warna hijau dengan transistor penguat warna. Biasanya di sini ada sebuah resistor. Kita bisa lepas resistornya atau mungkin nanti kita potong saja jalurnya. Untuk itu kita akan nyalakan saja TV-nya. Perhatikan multitester, tegangan akan kita ukur. 110 belum nyala ya, sekarang sudah nyala, tinggal 37 volt DC. Nah, tegangannya di bawah normal. Yang normalnya seharusnya di atas 100 volt atau minimal mendekati 100 volt. Untuk itu kita akan lepas atau kita putus saja jalur antara pin katoda warna hijau dengan transistor penguat warna. Nah, ini sudah kita lepas. Kemudian kita nyalakan kembali. Kita akan ukur di pin katodanya apakah tegangannya akan naik. Kita nyalain. Oke. Nah, sudah start. Kita lihat tegangannya naik. Tegangannya tidak seperti tadi ya. Sekarang sudah mendekati 100 volt. Jadi di pin katodanya ini sekarang tegangannya 98 volt, mendekati 100, berarti bisa kita simpulkan CRT-nya masih bagus ini teman-teman. Gambarnya sudah tidak hijau lagi. Kita akan naikkan screen. Sekarang warnanya semu warna merah ya, tidak bergaris-garis hijau lagi. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwasanya kerusakan TV ini adalah disebabkan di bagian luar dari CRT. Nah, bisa penyebabnya adalah transistor
bisa juga dioda, atau bisa juga ke IC chroma ini. Jadi kalau tadi kita potong jalur yang menghubungkan antara katoda warna hijau dengan transistor penguat warna hijau ini, kemudian tegangannya tetap drop seperti tadi, maka penyebabnya adalah di CRT. Jika pin katoda warna hijau ini tadi drop juga. Namun karena tadi ketika sudah kita potong jalurnya, kemudian tegangan di katoda warna hijau di pin katoda CRT ini naik mendekati 100, maka sudah bisa dipastikan CRT masih dalam keadaan baik. Sekarang kita akan hubungkan kembali pin katodanya dengan rangkaian transistor penguat warnanya. Nah, sekarang jadi tinggal ada dua kemungkinan yang bisa menyebabkan kerusakan seperti itu, yaitu rangkaian dimetrik RGB khususnya untuk jalur penguat warna hijau atau katoda hijau, yang di sini biasa dituliskan dengan simbol KG, atau mungkin IC chroma yang bermasalah. Untuk kerusakan pada rangkaian metrik RGB di pin katoda warna hijau, kalian tinggal ukur saja transistor, dioda, atau resistor. Namun yang sering menyebabkan kerusakan seperti itu biasanya transistor penguat warna atau dioda. Namun sebelum kita membuka atau melepas komponen-komponen yang kita curigai di rangkaian penguat warnanya ini, maka jangan lupa juga untuk memastikan IC chroma ini masih dalam keadaan baik atau dia sebagai penyebabnya. Caranya adalah seperti ini. Jadi IC chroma untuk TV ini kode serinya adalah LG6319R. Kelihatan? Untuk pin RGB outnya ini terletak pada pin kaki 12, 13, 14. Ini dia ya. (12) merah, 13 hijau, 14 biru. RGB. Ini dia soketnya yang menuju ke matic RGB. Nah, untuk memastikan pin RGB outnya ini masih bagus atau tidak, bisa kita gunakan dengan multitester analog untuk memeriksa dia masih oke atau tidak. Seperti ini caranya teman-teman. Sebentar. Letakkan probe hitam pada ground mesin seperti ini. Letakkan pada jalur yang lebar ini adalah ground mesin TV ini. Kemudian letakkan probe merah pada pin masing-masing RGB out pada pin IC chroma. Kita gunakan skala multitester pada kali 1. Untuk IC yang pin RGB outnya itu masih bagus, maka akan didapati nilai tahanan tertentu yang seimbang.
Nah, seperti ini kita akan ukur pada pin air out. Lihat pergerakan jarum tester yang ke-20 lebih ya, 26 kurang lebih ya. Kemudian ini G out 35 dan B out atau biru ya, B out. B out-nya kosong, tidak ada tahanannya. Nah, untuk itu ketika kita mendapati kondisi pengukuran seperti ini, maka bisa kita pastikan permasalahannya itu ada di IC chroma ya teman-teman. Kita akan bandingkan dengan IC chroma yang masih bagus dengan seri yang sama. Untuk pin air out, G out, dan B out itu letaknya pada pin 12, 13, 14. Seperti ini. Lihat tanda ini. Lalu kita balik seperti ini. Ini pin 1. Nah, kalau kita baca, kita hitung satu-satu, maka pin 12-nya itu adalah ini dia pinnya. Maka ini 13 G out, 14 B out. Kemudian untuk pin ground itu adalah pin 22. Kita tinggal teruskan, maka didapati ini dia, ini pin ground. Nah, untuk pin air out, G out, dan B out yang masih bagus, jika kita ukur antara ground dengan pin atau ketiga pin tersebut, maka akan didapati nilai tahanan yang seimbang. Kita akan ukur dari ground dengan air out pin 12. Hati-hati mengukurnya, jangan sampai bersentuhan dengan pin yang lain. Nah, perhatikan. Jarum tester naik pada angka 30 lebih sedikit. Kemudian kita pindah ke G out, sama, kurang lebihnya di angka 30 lewat sedikit. Sebentar, kita akan fokuskan kamera. Kita ulangi lagi, ground dengan air out, kemudian ground dengan G out, ground dengan B out. Nah, didapati nilai tahanan yang seimbang. Ini yang masih bagus. Sekarang kita akan cabut IC-nya dan kita kembali akan bandingkan dengan yang kita prediksi rusak ini. Ini yang masih bagus, dan ini tadi yang baru kita cabut, yang kita prediksi dia rusak. Kita akan kembali bandingkan dengan yang tadi yang kita ukur masih bagus. Sekarang kita lihat, ini pin 1 kita akan ukur, maksudnya kita akan hitung dulu pin RGB nya, RGB out nya. Ini pin 12. Dan ini pin ground.
Perhatikan, probe hitam letakkan di pin 22 sebagai pin ground dan pin 12 adalah pin R out, 13 G out, 14 B out. Sebentar ya, kita fokuskan kamera. Nah, seperti ini. Kita ukur antara ground dengan R out. Nah, lihat jarum tester di angka 25, kemudian G out di angka 28 dan B out. B out nya tidak naik teman-teman, tidak naik sesuai yang kita ukur tadi. Di rangkaian juga tidak naik dan di luar rangkaian juga tidak naik. Nah, itu menandakan B out nya itu putus. Makanya tadi ketika kita lepas katoda warna hijau, tampilannya hanya warna merah, semu merah ya, tidak ada warna birunya. Nah, untuk itu kita akan ganti saja dengan yang masih bagus. Oke, sekarang IC chroma sudah kita pasang teman-teman, dan sudah dingin ya, tidak panas lagi. Kita akan nyalakan TV-nya dan akan kita ukur masing-masing pin RGB out pada IC chroma ini. Untuk IC chroma yang memang masih bagus, maka akan didapati tegangan pada masing-masing pin RGB out ini dengan nilai tegangan yang seimbang. Kita akan nyalakan TV-nya. Untuk R out (1,5), G out 1,5 juga, dan B out 1,5 juga. Artinya tegangan pada IC chroma ini untuk pin RGB-nya sudah normal ya. Kemudian kita akan ukur pada rangkaian metrik RGB di pin katoda merah, hijau, biru. Kita tempatkan dulu ground di sini. Ini warna biru 146. Kemudian warna merah, bentar, merah ini merah 153, dan hijau 155. Yang tadinya hanya sekitar 30-an volt tadi ya, sekarang sudah normal. Warna hijaunya 155. Kita akan lihat tampilan di depan. Kita pencet menu saja dulu. Sebentar, pencet menu. Nah, sekarang sudah tidak warna hijau blank bergaris-garis seperti tadi ya. Artinya pekerjaan kita sudah selesai dan penyebabnya adalah IC chromanya sudah rusak. Jadi terima kasih semua buat rekan-rekan semua yang sudah menonton tutorial ini sampai habis. Semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.